kegiatan kita teh setelah taraweh teh gini-gini Apa? aja. Padahal kita tuh kan mendekati hari Idul Fitri. hari raya Idul Fitri ya. Nggak ada kesibukan beli apa nggak ada ya. Nggak ada. Ayo nama jika ekonomi sedang lesu. Ya benar. Tapi yang paling ditakutkan teh sebetulnya ya kalau habis Lebaran teh kadang-kadang kan kita suka mencoba untuk berbuat baik lah gitu ya pada saat di bulan Ramadan teh. Nah setelah Lebaran teh yang kadang-kadang suka ditakutkan teh kita teh jadi nggak konsisten lagi gitu, balik di kesetelan pabrik itu. Gitu. Jarang sholat. Gitu. Kayak istiqomahnya. Teh istiqomah teh gitu. Udah Lebaran tuh jadi nggak taraweh gitu. Ya emang. Iya. Lebaran nggak puasa. Nggak puasa sebulan. Nggak bercanda. Tapi gimana itu teh ya untuk menjaga supaya itu teh Konsisten ya. Ketika bisa istiqomah. Biar ada hikmahnya gitu Pak Ustadz. Kita tuh puasa 1 bulan full gitu loh. Full. Full. Teng. kena. Dari nol ya. Iya dari Gak usah kita mencela orang yang hanya rajin ibadahnya di bulan Ramadan. Terus saya tahu rajin di bulan Ramadan aja. Ibadah. Udah Lebaran kembali ke setengah awal. Nah itu maksudnya sakit ge untung gitu bisa ya mau ibadah di Segitu juga uyuhan. bulan tahu Yohan. Lakunya menjadi istiqomah. Amin. Memang kata para ulama itu kunu robbaniyin wala takunu ramadaniyin. Usahakan jadi orang yang robbani, yang berbuat baik itu mayang gitu, berkelanjutan. Wala takunu ramadaniyin. Jangan hanya baik ketika di bulan Ramadan saja. Nah, tadi supaya kita baik atau berkelanjutan, istiqomah, konsisten ya. Itu salah satunya adalah caranya itu mengukur perbuatan baik, ibadah kita itu sesuai kemampuan kita. Gitu. Jadi harus mengukur kemampuan. Jadi dalam bahasa Al-Qur'annya mah surat At-Taghabun ayat 16 itu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu sesuai dengan kemampuan, kesanggupan. Nah, ini contohnya, ini pernah ada Aisyah ini ya, radhiyallahu anha, istrinya Kanjeng Nabi itu menceritakan dakhala alayhi Rasulullah. Jadi pernah masuk menemui aku Rasulullah SAW dan aku sedang bersama temanku. Nah, teman Aisyah ini namanya kata dalam sebuah keterangan itu Al-Haula binti Tuwaid. Ya, ketika Nabi datang, akhirnya beliau pergi tuh Al-Haula tuh. Udah pergi. Ketika beliau sudah pergi, ditanya oleh Nabi, Aisyah tuh ditanya, "Man hadhihi?" Itu tadi siapa? Ya, kemudian Aisyah menjawab, dia tuh Al-Haula, Pulanah dalam bahasa hadis sama. Jadi Pulanah itu si Anu. Jadi sebutan namanya. Kemudian tadzkuru min sholatiha Rasulullah, Aisyah itu menceritakan hebatnya sholat tadi Al-Haula. Jadi cerita dengan penuh kekaguman, ya Rasul ini Haula itu kalau malam nggak pernah tidur, dia sholat terus. Nah, jadi setiap malam nggak pernah tidur, sholat terus. Mendengar hal itu Rasulullah bilang sampai mengatakan mah gitu ya. Mah itu bahasa kita apa ya? Itu penyakit. Mah. Itu mah. Jadi mah itu bahasa kitanya mah waduh gitu ya. Gitu ya. Gitu. Ya emang bener kalau lagi emah juga waduh. Astagfirullah. Jadi Bercanda besar. tafsir syarahnya itu mah itu kata mah itu cukupkan, udah kamu cukup memuji dia. Iya. Jadi ma fa'alatu la yastahiqul asana, la yastahiqu asana. Jadi apa yang dia lakukan kata Nabi itu tidak berhak mendapatkan pujian.
Jadi sholat setiap malam nggak pernah tidur, sholat terus gitu. Nah ini Rasulullah mengatakan alaikum bima tutiquna. Jadi kamu tuh harus memperhatikan ketika melakukan perbuatan baik itu kemampuan kamu. Itu. Wallahi kata Rasulullah, demi Allah la yamalu Allahu hatta tamalu. Allah tidak akan bosan sampai akhirnya kamu bosan. Maksudnya Allah tidak akan bosan memberikan pahala ganjaran sampai akhirnya kamu juga bosan berbuat baiknya. Kamu bosan berbuat baik ya sudah Allah tidak akan ngasih pahala ganjaran. Nah di cerita yang di riwayat yang lain itu ada 3 orang sahabat Kanjeng Nabi itu punya itikad, keinginan kuat untuk melakukan satu. Yang pertama tidak akan tidur semalaman, Iya. akan terus sholat. Kemudian yang kedua akan terus berpuasa, tidak akan berbuka. Nah itu. Kemudian yang ketiga tidak akan menikah. Gitu. Jadi aku tidak akan menikah. Nah dikedengaran oleh Rasulullah. Asalnya oleh Rasulullah diluruskan. Aku aja seorang Rasul, tetap tidur, tetap buka kalau puasa, kemudian aku juga menikah. Nah gitu. Kemudian dari sini dari keterangan ini, akhirnya kita tuh harus mengukur tuh kemampuan, jangan dipaksakan. Jadi kalau kata keterangan ulama mah, ilam tastati'u al-akhdha bil akmal, itu fa'malu. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan amal dengan sempurna, minimal tetap lakukan dengan yang mendekatinya. Gitu. Contoh misalnya nih, kalau baca Quran di bulan Ramadan mas sampai kuatan berlembar-lembar. Iya. Nah di bulan Ramadan ya sudah setengah halaman juga udah bagus, 5 ayat juga sudah bagus. Baca Qurannya itu yang istiqomah, jumlah ayatnya mah itu bisa diatur sesuai kemampuan lagi. Ya, jadi harus ngukur kemampuan ibadah. Itu sih poinnya kayaknya ya. Itu kan. Teruslah berbuat baik Sampai sampai bosan. sampai kamu merasakan bosan. Iya benar. Ya. Jangan bosan Saya- berbuat saya- baik ya. Jangan bosan berbuat baik. Yang menyebabkan Allahnya akan bosan sama kamu gitu. Terus berbuat baik sampai kamu bosan, yang pada akhirnya Allah juga akan bosan kepada kamu. Mungkin itu yang jadi motivasi. Masa salah itu Ustaz. Iya iya iya. Tapi itu yang jadi motivasi supaya kita tetap konsisten. Nanti Ya, setelah istiqomah. Kan ada keterangan itu amal yang disukai oleh Allah itu adwamu wa in qalla. Jadi yang sedikit tapi rutin. Jadi intinya mah Kamu misalnya di bulan Ramadan hatam tuh 30 juz ngajinya. Ya itu ya. Tapi udah setelah bulan Ramadan Gak pernah ngaji. nggak pernah ngaji. Cacing tidak pernah hatam karena satu malam satu harinya hanya 5 ayat tapi mayang terus. Ini bagusan ini. oh gitu. Ya, walaupun dari segi jumlah banyak kan ngomongnya. Noheng. Iya, yang penting emang konsisten ya. Konsisten. Ketika misalnya bulan suci Ramadan ini kan dituntut ya kita latihan ya. Iya. Setelah bulan suci Ramadan selesai, kita dianjurkan untuk istiqomah. Iya. Dengan apa kebiasaan di bulan Ramadan, Ramadan, itu ya. betul. Itu ya. Siap Ya, Ustaz. siap, Oke. siap. Semoga Ikan. konsisten semua lah Konsisten. kita mah beribadah. mudah-mudahan kita bisa melakukan. Iya. Kalau Amin. misalnya saya nggak konsisten, tolong ingatkan lah Pak Ustaz. Ya sama-sama. Ustaz juga manusia. Iya. Ada saatnya menerima nasihat, Iya. Iya. ada saatnya menerima memberi, Nasihat. Nasihat. Iya. Saya kan ada saatnya menerima THR, ada saatnya memberi. THR. Udah ada isinya. Sekarang dia udah Udah. ngasih, alhamdulillah. Saya juga udah nebus handphone gara-gara uang THR itu. Jadi lumayan lah, makasih gitu. Kan yang belum nih dari Pak Ustadz. Oh iya. yang belum dari Pak Ustadz gitu. Nanti minta nomor rekeningnya aja. Siap, siap. Nanti saya kirim. Untuk saya dikirin lah supaya dapat ada yang ngisi, tidak harus dari saya. Ya, amin, amin. Didoain. Iya. Ya, itu aja. Ada yang ngisi. Jadi disebarkan di nomor rekeningnya ya. Tolong ini jemaah saya loh. Hati-hati, Pak Oke Ustaz. duluan ya. Siap, siap. Siap, ya. Ya, Oke. karena besok mau lebaran ya.
2 hari deui, 2 hari lagi. Saya izin Ya, saya juga minta izin sama Pak izin. Tapi mun besok belum ini mah. Ari ayeuna teh? Belum kan masih hiji deui kan? Iya ada gini kan, nih kan minta izin sama Pak izin ya. ya. Saya tuh lupa, Ustaz. Oh iya, artinya apa ya benar izin? Kenapa ya kalau misalnya Ngabatin hayu urang ngaji batin. Hihi, ada Pak RT. Cuan ke Mararudi. Sap-sap. aduh Pak Ustaz. Lintel.